Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilman, akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan bab 4 pengulangan tindak pidana atau residip. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah inkrah kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah adanya putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Bagian pengulangan atau residip. Yang pertama ada residip umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Yang kedua ada residip khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama ada residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2 KUHP. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya putusan. Yang kedua, 5 tahun sejak adanya putusan. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim yang berupa pemindanaan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicing. Adapun syarat-syaratnya adalah kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam kelompok satu jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 484 KUHP. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP. Berdasarkan contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486 dan 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP, tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip pengulangan atau alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian atau diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemindanaan tetap. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara.
Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang pertama pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 40501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, pasal 530, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, pasal 549. Syarat-syarat residip pelanggaran. Yang pertama, pelanggarannya yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus adanya putusan hakim pembinaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. D. Residip di luar KUHP. Residip kejahatan tidak dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya pada mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Yang kedua, untuk sanksi pidana yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain, dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.